Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mabrur Aliyah, NIM 2020 0960 11792, kelas 6B PAI non reguler. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen lembaga pendidikan yang dimana dilakukan manajemen ini tentang pendidikan pesantren. Manajemen pendidikan pesantren anak-anak. Pesantren anak-anak merupakan pesantren yang menampung santri dari kalangan anak-anak secara khusus. Hal ini bisa dibedakan dengan pesantren yang sekadar menampung anak-anak sebagai santri. Banyak pesantren yang menerima santri yang masih anak-anak tetapi tidak disebut pesantren anak-anak, karena pesantren tersebut juga menampung santri dari kalangan remaja dan dewasa. Anak-anak hanya bagian dari santri yang belajar di pesantren tersebut. Meskipun mereka dipisah baik kamarnya maupun kelompok pembelajarannya. Jadi pesantren anak-anak adalah pesantren yang dirancang secara khusus sebagai lembaga yang mengajarkan pendidikan Islam bagi anak-anak, sehingga jumlahnya tidak sebanyak pesantren biasa. Tapi jumlah yang sedikit itu terus tumbuh dan berkembang. Problem kemandirian merupakan persoalan cukup berat bagi pengasuh membuka pesantren anak-anak. Oleh karena itu, bimbingan kemandirian menjadi salah satu prioritas yang ditanamkan oleh pengasuhnya kepada para santri pesantren tersebut. Yang pertama adalah dalam mengenai makan, minum, mandi, buang hajat, berpakaian, dan tidur. Yang kedua adalah pengaturan uang kiriman dari orang tuanya untuk menjaga keamanan dan kehematan uang tersebut. Maka pengasuh sebaiknya terlibat aktif mengatur uang anak-anak dan kiriman orang tuanya. Yang ketiga adalah pergaulan dan interaksi sama anak. Yang keempat adalah pemilihan dan penentuan kegiatan yang diikuti sebagai bagian dari kurikulum pendidikan. Selanjutnya B. Manajemen pendidikan pesantren siswa. Salah satu kelebihan sistem pendidikan pesantren adalah keberadaan pondok atau asrama menjadi tempat tinggal santri selama 24 jam tiap harinya. Apabila pondok atau asrama ini diberdayakan untuk memperlakukan sistem pembelajaran yang maksimal, ia sangat berfungsi secara efektif dalam memperlancar pembelajaran dan sekaligus hasil-hasilnya. Melalui pondok atau asrama itu banyak manfaat yang bisa diraih, antara lain memudahkan kontrol pada kegiatan santri, memfasilitasi interaksi belajar sesama santri maupun dengan ustadz dan kiai, memberikan waktu belajar yang leluasa kepada santri, juga memudahkan pemecahan masalah atau kesulitan belajar yang dihadapi santri, menyiapkan pasangan dalam belajar, memupuk solidaritas sama santri, juga memudahkan latihan berkreasi dan lain-lainnya, juga memudahkan latihan meningkatkan pelaksanaan serangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, untuk mengoperasikan langkah-langkah tersebut ada beberapa tindakan yang harus diaplikasikan kepala madrasah, yaitu menetapkan kegiatan-kegiatan pembelajaran khusus bagi pesantren siswa tersebut, menetapkan penanggung jawab operasional kegiatan-kegiatan pembelajaran, dan menetapkan tenaga-tenaga penunjang operasional. C. Manajemen pendidikan pesantren mahasiswa. Pesantren ini pada dasarnya ada dua macam, yakni pesantren yang khusus menangani pengajian kitab-kitab agama Islam bagi kalangan mahasiswa, dan pesantren yang mayoritas santrinya berasal dari kalangan mahasiswa. Pesantren yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu pesantren yang khusus diperuntukkan bagi mahasiswa, sehingga karakteristiknya juga membedakan dengan model-model pesantren lainnya. Ada beberapa langkah yang ditempuh mengelola pendidikan pesantren mahasiswa. Yang pertama, memberikan kebebasan kepada santri untuk berpikir, berpendapat, dan beraksi atas dasar pranata religius Islami, mewujudkan interaksi sosial antar berbagai pihak secara santun dan egaliter. D. Manajemen pendidikan pesantren kampus. Pesantren kampus merupakan pesantren yang diperuntukkan secara khusus bagi mahasiswa dari suatu kampus tertentu, sehingga lokasi pesantren itu berada di dalam kompleks kampus. Pesantren kampus atau populer dengan istilah Ma'had al-Jami'ah ini pada dasarnya didirikan untuk mendukung dan memperkokoh proses dan mutu pendidikan yang dilaksanakan di suatu perguruan tinggi. Dalam mengelola pesantren kampus terdapat langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam rangka memaksimalkan proses hasil pendidikan yang dilaksanakan pesantren kampus tersebut. Yang pertama, menyiapkan bangunan pesantren yang mampu menampung semua mahasiswa mulai dari semester 1 hingga semester 8, dan membentuk lingkungan bahasa, serta meningkatkan kesejahteraan petugas pesantren kampus dan mekanismenya.
Manajemen pendidikan Ma'had Ali. Dengan demikian, pesantren secara institusional juga memiliki kelanjutan berupa Ma'had Ali yang merupakan pesantren tingkat tinggi. Dengan pengertian lain, Ma'had Ali bisa disebut sebagai jenis perguruan tingginya pesantren. Sehingga puncak kelembagaan pesantren ada pada Ma'had Ali ini. Surya Dharma Ali nyatakan sebagai tradisi akademik tingkat tinggi pesantren, Ma'had Ali bukanlah lembaga yang terpisah dari pesantren, tapi tidak bisa disamakan dengan perguruan tinggi agama Islam lainnya seperti IAIN, STAIN, atau PTAI, baik Harvard maupun software pendidikannya. Ma'had Ali sedang mengalami proses perkembangan di berbagai pesantren Indonesia. Saat ini terdapat lebih dari 15 pesantren yang telah menyelenggarakan Ma'had Ali secara reguler, baik secara legal formal maupun substansial. Tujuan Ma'had Ali yaitu mengantar santri menjadi ulama yang memiliki sifat-sifat kepemimpinan ideal, sebagaimana Rasulullah SAW, siddiq, amanah, tabligh, fatonah, dan karakter ulama. Fungsi Ma'had Ali yaitu sebagai pelaksana pendidikan dan pengajaran, yang kedua sebagai pelaksana penelitian, dan menjadi agen modernisasi bangsa dan negara melalui masyarakat madani. Manajemen pendidikan pesantren tahasus. Pesantren tahasus bisa dibedakan dengan pesantren pada umumnya dari segi kurikulumnya. Pesantren tahasus merupakan pesantren yang mengajarkan ilmu-ilmu khusus atau spesifik pada para santrinya. Manajemen pendidikan pesantren Al-Quran. Pesantren Al-Quran merupakan salah satu pesantren tahasus yang aktivitasnya berupaya mendalami Al-Quran sebagai sumber utama ajaran-ajaran Islam dari berbagai dimensinya secara kompleks. Manajemen pendidikan pesantren bahasa. Konsentrasi utama pesantren bahasa ini terletak pada pembelajaran bahasa Arab yang diarahkan untuk mempelajari, memahami, dan mendalami Islam. Hal ini disebabkan bahasa Arab merupakan alat yang sangat penting dalam memahami ajaran-ajaran Islam, baik yang terdapat pada Al-Quran, hadis, maupun kitab-kitab Islam klasik lainnya. Manajemen pendidikan pesantren keterampilan. Pesantren keterampilan merupakan pesantren yang mengajarkan keterampilan secara serius. Pemberian penguatan materi keterampilan ini dilatar belakangi oleh keprihatinan terhadap alumni pesantren yang menganggur atau menjadi pekerja kasar lantaran tidak memiliki keterampilan yang biasa. Selanjutnya yaitu manajemen pendidikan pesantren kilat. Pesantren kilat yaitu pendidikan kegiatan pembelajaran yang disajikan kepada santrinya secara kilat. Maka jika waktu pelaksanaan pendidikan dan pelajaran ini merupakan ciri khusus yang paling menonjol pada pesantren kilat, sehingga ciri ini yang paling bisa membedakan dengan identitas pesantren lainnya. Selanjutnya, manajemen pendidikan pesantren Ramadan. Pesantren Ramadan merupakan istilah untuk menyebutkan kegiatan pengajian yang dilaksanakan khusus pada bulan Ramadan. Selanjutnya yaitu manajemen pendidikan pesantren rehabilitasi. Merupakan pesantren biasa tetapi memiliki kepedulian menampung dan mendidik seseorang yang bermasalah, baik terkait dengan kejiwaan, pelanggaran hukum, pelanggaran asusila, penyimpangan sosial, kejahatan, dan sebagainya. Selanjutnya manajemen pendidikan pesantren buruh. Pesantren buruh merupakan pesantren yang menampung santri dari kalangan buruh-buruh pabrik atau perusahaan. Baiklah, selanjutnya yaitu manajemen pendidikan pesantren virtual, yaitu lembaga yang pengajian dan pengajaran Islam dengan menggunakan media internet. Baiklah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.